Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Sistem koordinat yang kita tahu ada koordinat kartesius, ada koordinat kutub. Nah, tapi kali ini kita akan bicara dalam koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu ada sumbu X, sumbu Y. Kalau koordinat kutub itu direpresentasikan ada R dan ada sudutnya. Dalam koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Pasti sudah tidak asing dengan ini ya. Misalnya ini ada titik A, B, maka di sini X-nya menyatakan A, yaitu absisnya, dan ordinatnya yaitu B. Ini teorema Pythagoras. Kalau kita mau menghitung jarak, ini ada titik P, koordinatnya X1, Y1, ini ada koordinat titik Q dengan koordinatnya X2, Y2, maka jarak dari titik P ke titik Q bisa kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu panjang X-nya, yaitu di sini ada titik R, X2, Y1, jarak PQ yaitu X2 dikurang X1 dan jarak QR yaitu Y2 kurang Y1. Di sini ada tanda mutlaknya karena jarak tidak mungkin negatif. Jadi kalau nanti pas pengurangan absis ataupun ordinatnya ketemu negatif karena menyatakan jarak, maka otomatis menjadi positif. Jadi jarak PQ adalah jarak antara dua titik ini adalah menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar X2 min X1 ditambah Y2 kurang Y1 masing-masing dikuadratkan. Itu rumus jarak dua titik. Misalnya ada titik P, koordinatnya adalah min 2,3 dan titik Q koordinatnya 4,1 min 1, maka jarak P ke Q adalah akar 4 kurangi min 2 dikuadratkan ditambah min 1 kurangi 3 dikuadratkan. Ini menjadi 4 kurangi 4 ditambah 2 yaitu 6. 6 dikuadratkan yaitu 36 dan ini min 1 kurangi 3 dikuadratkan yaitu jadi min 4 dikuadratkan yaitu 16. Ini sama dengan akar 52 yang setara dengan 7,21. Persamaan lingkaran. Lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itu adalah titik pusat dan jarak yang sama itu adalah jari-jari. Jadi titik-titik ini yang punya jarak sama dari pusat ini, dimana jaraknya itu semua sama. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, semuanya sama, yaitu jari-jarinya. Ini adalah persamaan lingkaran. Kalau di gambar ini, persamaan lingkaran dengan pusatnya min 1,2 dan jari-jarinya adalah 3. Kalau di contoh ini ya. Secara umum, persamaan lingkaran dengan pusat H, K dan jari-jarinya adalah R adalah X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau ini saya ganti dengan X, ini H, kalau ini saya ganti dengan H, ini adalah K, ini sebagai pusatnya, ini adalah sembarang X, Y, maka jarak dari X, Y ke pusat ini, di mana pusatnya adalah H, K, jarak dua titik, rumusnya jarak dua titik tadi ya, yaitu X kurangi H dikuadratkan ditambah Y kurangi K kuadratkan. Karena ini sama dengan ini adalah R, maka sama dengan R kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran ini sebenarnya mengambil rumus jarak
antara sembarang titik pada lingkaran dengan titik pusat. Jadi sangat mudah memahaminya, tidak perlu dihafalkan. Asal tahu konsep dari jarak, konsep dari lingkaran, maka rumus ini pasti tidak perlu dihafalkan. Kemudian kalau pusatnya adalah 0,0, otomatis hanya 0 kayaknya 0. Sehingga ini menjadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, inilah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya r. Contoh, tentukan persamaan lingkaran dengan jari-jari 5 dan titik pusatnya 1,-5. Tentukan pula nilai ordinat y-nya jika absisnya x-nya itu sama dengan 2. Ingat, persamaan lingkaran itu harus tahu pusat sama jari-jari. Karena jari-jarinya sudah diketahui dan pusatnya juga sudah diketahui, berarti langsung masukkan aja ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran tadi x min h hanya adalah 1, maka menjadi x min 1 kuadrat ditambah y min k. Y min 5 menjadi y plus 5 kuadrat. Sama dengan jari-jarinya. Jari-jarinya 5 dikuadratkan sama dengan 25. Inilah persamaan lingkaran yang diinginkan. Terus disuruh mencari y jika x-nya 2. Maka tinggal kita substitusikan aja x-nya ke dalam persamaan. Ini diganti dengan 2. Menjadi 2 min 1 kuadrat sama dengan y plus 5 kuadrat sama dengan 25. Ini mestinya 25. Menjadi y plus 5 kuadrat sama dengan 25 dikurangi dengan 1. Ini adalah 1 kuadrat dikurangi, yaitu 1 kurangi 1. Maka menjadi y plus 5 kuadrat sama dengan 24. Sehingga y plus 5 sama dengan plus minus akar 24. Maka y sama dengan min 5 plus minus akar 24. Y-nya ketemu 2 pada saat x-nya sama ada y-nya y1, y2. Y1-nya min 5 plus akar 24, y2-nya min 5 min akar 24. Yang berikutnya, contoh berikutnya, tunjukkan bahwa persamaan x kuadrat min 2x plus y kuadrat plus 6y sama dengan min 6 merupakan persamaan lingkaran. Tentukan pusat dan jari-jarinya. Ini adalah bentuk lain dari persamaan lingkaran yang sudah kita pelajari tadi, yaitu x min h kuadrat ditambah y min k kuadrat sama dengan r. Persamaan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk ini. Cirinya kalau ini persamaan lingkaran adalah koefisien dari x kuadrat dengan koefisien dari y kuadrat adalah sama. Ini koefisiennya sama, pasti ini persamaan lingkaran. Tapi kalau tidak sama, cirinya itu bukan lingkaran. Bisa jadi itu suatu elips. Kita ubah bentuk persamaan ini ke dalam bentuk umum persamaan lingkaran. Ya. Ini B-nya adalah min 2, maka nanti B-nya dibagi dengan 1. Maka bentuklah menjadi bentuk kuadrat ini, B-nya dibagi dengan 1, maka menjadi X min 1. Kita kuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan, akan menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Berarti memunculkan plus 1, sehingga plus 1-nya harus dibuang supaya tidak merubah nilai dari persamaan sebelumnya. Menjadi x min 1 kuadrat kurangi 1. Terus yang ini B-nya dibagi dengan 2, maka menjadi 6 bagi 2 itu 3. Menjadi 3 y plus 6 bagi 2 itu 3, y plus 3 dikuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan akan menjadi y kuadrat plus 6y plus 9. Ada plus 9-nya. Supaya tidak merubah nilai, maka harus langsung dikurangi 9. Sama dengan min 6. Terus ini menjadi x min 1 kuadrat tambah y plus 3 kuadrat. Ini pindah ke kanan. Min 9 pindah ke kanan. Menjadi min 6 tambah 10. Min 6 tambah 10 yaitu 4. Nah, sudah ketemu bentuk persamaan bentuk umum persamaan lingkaran yang seperti yang tadi. Yaitu dari sini sudah terlihat bahwa pusatnya adalah 1, min 3 dan jari-jarinya adalah akar dari 4 yaitu 2. Contoh lain ini
tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran 4x kuadrat plus 16x plus 15 plus 4y kuadrat tambah 6y sama dengan 0. Ini lihat koefisien dari x kuadrat sama y kuadrat. Kalau koefisiennya sama, maka dia pasti persamaan lingkaran. Caranya seperti tadi. Nah, kalau yang tadi itu kan koefisien dari x kuadrat sama y kuadrat adalah 1. Jadi kita langsung bisa menyelesaikannya. Tapi kalau ini koefisien dari x kuadrat sama y kuadrat adalah 4. Maka koefisien dari x kuadrat sama y kuadrat harus kita buat 1. Berarti caranya dibagi dengan 4. Luas kanan dan luas kiri. Sehingga luas kiri menjadi x kuadrat plus 4x plus 15 per 4 plus y kuadrat plus 6 per 4. 6 per 4 langsung saya sederhanakan menjadi 3 per 2. 3 per 2y sama dengan 0. Lalu sama seperti tadi, ini sama ini kita bentuk kuadrat menjadi x plus b-nya bagi 2, berarti menjadi x plus 2. Kita kuadratkan, maka ini langsung dikurangi dengan sini. Kurangi dengan c-nya. Ini kuadrat ya, kurangi dengan 2 kuadrat. Sama ditambah 15 ya. Terus yang sebelah sini b-nya bagi 2. y plus 3 per 2 dibagi 2 yaitu 3 per 4. 3 per 4 dikuadratkan, dikurangi sebelah ini kuadrat. 9 per 16 sama dengan 0. Ini menjadi x plus 2 kuadrat tambah y plus 3 per 4 kuadrat sama dengan min 4-nya pindah ke kanan menjadi 4, min 15 per 4 pindah kanan menjadi min 15 per 4, min 9 per 16 pindah ke kanan menjadi 9 per 16. Sehingga ini menjadi x plus 2 kuadrat tambah y plus 3 per 4 kuadrat sama dengan 13 per 16. Sudah terbentuk bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi pusat lingkarannya adalah min 2, min 3 per 4 dan jari-jarinya adalah akar dari 13 per 16 yaitu setengah akar 13. Sekarang titik tengah dari suatu titik. Ada titik P, koordinatnya x1, y1. Ada titik Q, koordinatnya x2, y2. M merupakan titik tengah dari titik P dan titik Q. Pas tengah-tengahnya. Koordinatnya adalah setengah x1 tambah x2, setengah y1 tambah y2. Garis lurus. Yang namanya garis pasti punya kemiringan. Ya, kemiringannya itu kita sebut dengan gradien. Gradien didefinisikan adalah komponen yang y-nya dibagi dengan komponen x-nya. Ini y-nya, jarak y-nya ini adalah bukan jarak ya. Ini y-nya adalah y2 kurang y1, sedangkan yang ini adalah sebelah kanan ini kurangi sebelah kiri, yaitu x2 kurangi x1. Maka inilah rumusnya dari gradien, yaitu y2 min y1 per x2 min x1. Ini adalah gradien, contoh beberapa garis dengan gradiennya. Ini positif, garis arah ke sana positif. Ya, karena kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi saya gerak ke sini adalah negatif karena saya gerak dari sini ke bawah negatif dan gerak ke kiri negatif juga. Maka y-nya negatif bagi x-nya negatif, yaitu menjadi positif. Jadi ini positif. Kalau saya ambil contoh garis ini saya gerak ke bawah kemudian ke kanan, ke bawah lalu ke kanan. Ke bawah berarti negatif y-nya dan ke kanan y-nya positif. Maka negatif bagi positif adalah negatif. Maka gradien garis ini adalah negatif. Atau kalau saya mulai dari sini, saya bergerak ke kiri, maka negatif. X-nya negatif, saya bergerak ke atas, maka y-nya positif. Y per X, Y-nya positif, X bagi X-nya negatif, jadinya negatif. Jadi mau negatif. Jadi gampangnya kalau arah ke sana, gradiennya positif, ini negatif. Kalau gradiennya garisnya tegak sama garis mendatar gimana? Garis mendatar, M-nya adalah
gradien kan Y per X. Kalau mendatar, berarti X-nya ada, tapi Y-nya tidak ada. Y-nya adalah 0. Tidak ke atas, tidak ke bawah. Kalau garis mendatar, Y-nya kan 0 berarti. Karena rumus gradien adalah Y per X, dan Y-nya 0, 0 dibagi berapapun hasilnya kan 0. Maka garis mendatar gradiennya adalah 0. Kalau garis tegak, contohnya garis ini Y-nya ada, yaitu yang atas dikurangi yang bawah, tapi X-nya tidak ada, dia tidak ke kanan, tidak ke kiri, maka X-nya yang 0. Gradien rumusnya kan Y per X, karena X-nya 0, maka menjadi Y per 0. Pembagi dengan 0 adalah tak terdefinisi, maka gradien garis tegak seperti ini, gradiennya adalah tidak terdefinisi. Rumus persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Contohnya ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,2 dan 6,-1. Ingat, membuat garis itu harus ada gradien sama titik. Itu titiknya sudah ada, gradiennya belum ada. Maka kita cari gradiennya. Gradiennya adalah 2 kurangi min 1, yaitu 2 kurangi min 1 menjadi 3. Dibagi dengan X-nya adalah min 4 dikurangi 6. Min 4 dikurangi 6 adalah min 10. Menjadi akhirnya min 3 per 10. Jadi M-nya sudah ketemu, langsung kita masukkan ke persamaan garis. Y min Y1, 2, yaitu Y1-nya 2, sama dengan M. M-nya min 3 per 10 kali X min 4. Jadi X plus 4. Ini adalah persamaan garisnya. Ini ya, penjelasan dari yang tadi ya. Atau tadi kan sampai sini ya. Sekarang kalau diubah dalam bentuk eksplisit menjadi Y sama dengan min 3 per 10 X plus 4 per 5. Min 2-nya pindah ke kanan menjadi 4 per 5. Atau kalau ditulis dalam bentuk implisit, bentuk eksplisit itu bentuk yang Y sama dengan, kalau bentuk implisit itu yang ruas kanannya sama dengan 0. Semuanya dikalikan 10 menjadi 10Y sama dengan min 3X plus 8. Sehingga menjadi 3X plus 10Y min 8 sama dengan 0. Jadi sampai sini sudah betul, mau sampai sini betul, mau sampai sini juga betul. Tadi ini yang sudah saya bilang, garis tegak lurus, garis tegak, kok tegak lurus ya, garis tegak saja. Garis tegak gradiennya tidak terdefinisi, garis horizontal gradiennya adalah 0. Dua garis sejajar, ini adalah garis P dan garis Q. Dua garis sejajar ini gradiennya pasti sama, kemiringannya sama kan? Maka ditulis MP sama dengan MQ. Gradien dua garis yang saling tegak lurus. Ini kita akan membuktikan dua garis yang saling tegak lurus gradiennya adalah saling berkebalikan. Yaitu kalau ini garis A punya gradien A, gradiennya kita sebut MA. Ini ada garis B, gradiennya kita sebut dengan MB, maka MA sama dengan min 1 per MB. Dan rumus itu dari mana? Kita akan buktikan. Di sini garis A, garis OA ini mempunyai gradien Y1 per X1. Gradien dari dua titik ya, titik O-nya ini kan 0,0, berarti Y1 kurang 0 dibagi X1 kurang 0. Maka menjadi MA sama dengan Y1 per X1. MB, garis OB ini, gradiennya adalah karena melalui dua titik, titik O 0,0 dan titik B menjadi Y2 min 0 dibagi X2 min 0 menjadi Y2 per X2. Nah, ini yang akan kita buktikan bahwa MA sama dengan min 1 per MB. Bentuk segitiga AOB.
siku-sikunya di O. Maka dengan rumus Pythagoras menjadi OA kuadrat ditambah OB kuadrat sama dengan AB kuadrat. OA kuadrat adalah jarak dari titik A ke titik O, yaitu X1 min 0 dikuadratkan menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 min 0 dikuadratkan menjadi Y1 kuadrat. Jarak OB yaitu X2 kurang 0 dikuadratkan menjadi X2 kuadrat ditambah Y2 kurang 0 dikuadratkan menjadi Y2 kuadrat sama dengan jarak AB. Jarak AB adalah X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Ruas kanan ini kita kuadratkan menjadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kurangi 2X1 X2 tambah Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat kurangi 2Y1 Y2. Ini saling menghilangkan. Di sebelah kiri ada X1 kuadrat, sebelah kanan X1 kuadrat, saling menghilangkan. Y1 kuadrat, Y1 kuadrat hilang, X2 kuadrat, ini X2 kuadrat hilang, Y2 kuadrat, ini ada Y2 kuadrat, berarti saling menghilangkan. Maka yang ruas kiri menjadi 0, yang ruas kanan menjadi min 2X1 X2 min 2Y1 Y2. Y1 Y2 kita pindah ke kiri menjadi Y2 Y1 Y2 sama dengan min 2X1 X2. Duanya saling membagi sehingga menjadi seperti ini. Terus persamaan ini kita ubah, kita manipulasi menjadi Y1, ini ya, ekivalen dengan yang bawah ini. Y1 per X1 sama dengan min X2 per Y2. Ekivalen dengan Y1 per X1 sama dengan min 1 per, ya ini diubah menjadi Y2 per X2. Y1 per X1 ini adalah MA, min 1 per Y2 per X2 adalah min menjadi MP, Y2 per X2 adalah MP, maka ini menjadi min 1 per MP. Terbukti. Contoh, carilah persamaan garis yang melalui titik potong Contoh, carilah persamaan garis yang melalui titik potong garis-garis dengan persamaan ini dan ini yang tegak lurus dengan garis yang pertama. Jadi tegak lurus dengan garis pertama, garis ini, dari kedua garis itu. Jadi, disuruh mencari persamaan garis yang melalui titik potong ini. Persamaan garis harus ada titik, harus ada gradien. Nah, titiknya itu melalui garis titik potong kedua garis ini. Berarti kita harus mencari titik potong kedua garis ini. Mencari titik potong ini dengan cara eliminasi atau substitusi. Ini kita eliminasi X, seperti kerjaan anak SMP ini, mendapatkan Y-nya sama dengan setengah, dan X-nya sama dengan 2. Setelah ketemu titik potongnya, titiknya berarti sudah ada, tinggal mencari gradiennya. Nah, garis yang diminta itu tegak lurus dengan garis yang pertama. Garis pertama ini mempunyai gradien min 3/4. Ini 3/4. Ya, gradien itu, garis secara umum itu mempunyai persamaan Y sama dengan MX plus C. M-nya menyatakan gradien. Jadi, gradien adalah koefisien dari X. Nah, setelah kita ubah ini menjadi bentuk eksplisit, maka koefisien dari X-nya adalah min 3/4, maka gradiennya adalah min 3/4. Karena harus tegak lurus dengan garis pertama ini, maka gradien yang dimaksud adalah min 1 per min 3/4, menjadi 4/3. Jadi, gradien garis yang diinginkan adalah 4/3, sehingga persamaan garisnya adalah Y min setengah, Y min Y1, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, menjadi Y min setengah, Y1-nya, M-nya adalah 4/3, dikali X min X1-nya adalah 2. Ini kalau mau disederhanakan menjadi Y sama dengan 4/3 X min 8/3 plus setengah, menjadi Y sama dengan 4/3 X min 13/4.
perlihatkan bahwa dua lingkaran ini dan yang ini ya, aduh ini garisnya harusnya nggak sampai ke atas. Perlihatkan bahwa dua lingkaran ini dan ini tidak berpotongan. Kalau kita misalkan lingkaran yang pertama ini L1, persamaannya adalah ini adalah L2, persamaannya adalah ini, maka kita tahu ini persamaan lingkaran karena koefisien dari X kuadrat sama Y kuadrat adalah sama. Pasti ini adalah persamaan lingkaran. Kita ubah ke bentuk umum dari persamaan lingkaran yang X min H kuadrat tambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Ubah ke bentuk itu. Ini X kuadrat sama min 4X dibentuk dalam bentuk kuadrat, B-nya ininya dibagi 2, koefisien dari X menjadi X min 2 kuadrat. Kalau ini kita kuadratkan kan menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Maka ini harus kita kurangi 4. Kurangi 4 ditambah Y min 1, ini bagi 2, Y min 1 kuadratkan, kurangi ini kuadrat, kurangi 1 kuadrat, min 11 sama dengan 0. Sehingga menjadi X min 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 16. Terlihat bahwa jari-jarinya adalah 4, akar dari 16. Untuk L2 dengan cara yang sama, ini X ini bagi 2 menjadi X plus 10 kuadrat dikurangi 10 kuadrat 100 ditambah Y min ini bagi 2 6 dikurangi 6 kuadrat ini dikurangi 36 tambah 72 sama dengan 0 menjadi X plus 10 kuadrat plus Y min 6 kuadrat sama dengan 64 sehingga R2 nya sama dengan 8. Kalau saya gambarkan, saya ilustrasikan, ini ada R1, lingkaran 1, ini ada lingkaran 2, ini jari-jarinya lingkaran 1, ini jari-jari lingkaran 2. Dari gambar terlihat, kalau R1 kita jumlahkan dengan R2, ternyata jumlahnya itu kurang dari jarak R1 dengan R2, maka lingkaran ini tidak berpotongan. Tapi kalau ini misalnya kita R1 ditambah R2, ternyata lebih besar dari jarak R1 dan R2, maka pasti berpotongan. Kalau sama, R1 tambah R2 sama dengan jarak R1 dan R2, maka dia akan bersinggungan. Ya. Kita cari jarak R1 dan R2. R1 titik pusat untuk lingkaran 1, titik pusatnya adalah 2,1, titik pusat untuk lingkaran yang kedua adalah min 10,6. Ini kita cari jaraknya, yaitu 2 min 10 kuadratkan menjadi 2 plus 10 kuadrat ditambah 1 min 6 kuadrat. 1 min 6 adalah min 5, min 5 kuadratkan adalah 25. Ini 12 kuadrat adalah 144. Menjadi akar 169, yaitu 13. Terus R1 ditambah R2 adalah R1 jari-jarinya tadi adalah 4, L2-nya 8, kalau kita jumlahin jadi 12, 12 itu kurang dari 13, 13 itu jarak antara dua pusat, maka dapat disimpulkan kedua lingkaran tidak berpotongan. Ini ada contoh lagi, saya ambilkan dari soal. Sebuah tali kipas mengelilingi 3 lingkaran. Ini adalah lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Lingkaran 1 pusatnya adalah di 0,0, jari-jari 4. Lingkaran 2 pusatnya adalah 8,0 dengan jari-jari jari-jarinya tadi ini 2. Ini juga jari-jarinya 2. Dan lingkaran 3 pusatnya 6,8, jari-jarinya 2. Jadi kesamaan dari ketiga lingkaran ini adalah jari-jarinya sama, yaitu 2. Pusatnya aja yang berbeda. Terus lihat gambarnya ini dilingkupi oleh tali, maka pertanyaannya adalah hitung berapa panjang tali ini. Logikanya, kalau kita mau mencari panjang tali ini, berarti kan panjang ini ke sini, ini sampai ini adalah pusat, ini pusat. Ingat, ini jari-jari. Jari-jari itu tegak lurus dengan garis singgung. Tali ini menyinggung lingkaran ya kan, garis jari-jari itu pasti tegak lurus dengan garis singgung. Nah, yang tegak lurus ini, nah ini digambarkan di sebelah sini, ini tegak lurus. Jari-jari itu tegak lurus dengan garis singgung. Berarti panjang tali dari ini sampai ini sama dengan jarak antara titik yang sini sampai titik ini.
jari-jari panjang tali ini sampai ini, kita panamakan A, panjang tali A, sama dengan jarak dari pusat lingkaran ini ke pusat lingkaran ini. Jarak dari ini sampai tali ini, kita namakan C, adalah jarak dari titik ini sampai ini, ya. Nah, kita cari jarak antara dua titik ini untuk menentukan panjang tali yang sebelah sini. Jarak kita katakan di A ya, di A berarti yang ini dulu. Di A sama dengan jarak dua titik. Titik ini sama titik ini. 8 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah 0 kurangi 8 dikuadratkan. Ketemunya adalah ini 4 kuadrat ditambah yang ini min 8 kuadrat. Jadinya akan 68 setara dengan 8,2. Kita cari panjang B. Panjang B adalah titik ini sama titik ini. Panjang tali B ini sampai sini adalah berarti 6 dikurangi 0 kuadrat ditambah 8 kurangi 0 kuadrat. Menjadi panjangnya adalah 10. Kita cari panjangnya C dengan cara yang sama, didapatkan di C-nya adalah 8 min 0 kuadrat ditambah 0 min 0 kuadrat, yaitu 60, akar 64 yaitu 8. Jadi ini 8, yang B-nya ini sampai sini 10, yang ini 8,2. Terus selain itu ditambahkan yang sebelah sini ya, apa namanya, busur. Busur ini sampai sini, ditambah busur ini sampai sini, ditambahkan busur ini sampai ini ya. Nah, untuk mencari panjang busur, ingat panjang busur rumusnya adalah sudut yang dibentuk. Panjang busur ini sampai sini misalnya, itu sudut yang dibentuk, yaitu sudut ini dibagi dengan 360 derajat atau 2pi dikali keliling lingkaran. Lingkaran itu PD atau 2πr. Nah, kita cari sudutnya dulu. Sudut ini berapa? Katakanlah kita sebut ini adalah sudut, kalau ini sudut A, sebelah sini saya sebut sudut A aksen. Kalau ini B, sebelah sini saya sebut B aksen. Nih. Kalau ini adalah C, ini sampai ini saya sebut C aksen. Maka sudut A aksen adalah satu lingkaran penuh itu kan 360 atau 2pi. 2pi saya kurangi dengan pi. Kenapa pi? Karena, coba perhatikan, lihat gambar ini ya. Ini yang sudah saya tandai siku-sikunya. Mau mencari sudut yang sebelah sini. Sudut C aksen ya. Yaitu 2pi, satu lingkaran penuh, saya kurangi dengan ini. Ini kan siku-siku. Karena tadi jari-jari tegak lurus dengan garis singgung. Ini juga siku-siku. Ini jari-jari tegak lurus dengan garis singgung. Berarti ini siku-siku, siku-siku. Berarti 180 kalau dijumlahin. Dikurangi sudut C. Maka ini menjadi saya tulis sudut C aksen adalah 2pi dikurangi pi dikurangi dengan sudut C kecil. Menjadi pi min C. Untuk mencari sudut A aksen dan B aksen dengan cara yang sama. Berarti A aksen adalah pi min A, B aksen adalah pi min B. Terus kita cari panjang busurnya. Panjang busur untuk yang A ini, panjang busur segini adalah sudut per 360 atau sudut per 2pi kali PD. Sudutnya adalah, ini sudutnya tadi adalah untuk yang panjang busur A yaitu pi min A dibagi dengan 360 yaitu 2pi dikali PD, keliling lingkaran PD. Pi dikali D-nya adalah 4 karena jari-jarinya 2. Didapatkan panjang busur A adalah 2 dikali pi min A. Dengan cara yang sama panjang busur B juga begitu. Berarti untuk mencari panjang busur B dengan cara yang sama yaitu sudut per 2pi dikali PD. Sudutnya adalah pi min B dibagi 2pi kali PD-nya pi kali 4. Menjadi 2 kali pi min B. Dengan cara yang sama, untuk mencari panjang busur C adalah 2 dikali pi min C. Akhirnya, kalau kita mau kita jumlahkan yang busur-busur ini, busur-busurnya saja kita jumlahkan adalah 2 kali pi min A ditambah 2 kali pi min B ditambah 2 kali pi min C. Saya tulis di sini 2 kali, kurung buka, pi min A tambah pi min B tambah pi min C. Sama dengan 2 kali
Pi tambah Pi tambah Pi, yaitu 3Pi. Min A, min B, min C. Saya tulis seperti ini. Min, kolom buka, A plus B plus C. Karena A plus B plus C, ini adalah A, B, dan C-nya adalah sudut-sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga kalau dijumlahin itu kan 180 derajat atau Pi, radian ya. Menjadi 2 dikali 3Pi min Pi. Menjadi 2 dikali 2Pi, yaitu 4Pi. Jadi khusus yang panjang-panjang busur ini panjangnya adalah 4Pi. Jadi total panjang tali adalah 8,2 tambah 10 ditambah 8 ditambah 4Pi. Jadi kurang lebih 38,8. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.